Oke guys, welcome back to game GSJA. Keren ya ibadah kita ya. Ada intro musiknya kayak di komen. Nice. Jadi kita nggak kerasa nih udah di bulan Maret ya. Iya, Ntar lagi mau Paskah lagi ya. Iya. Jadi kita mau mengucap syukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita sampai Maret ini loh. Dan aku mau ajak teman-teman naikkan satu pujian ajaib kau Tuhan. Karena aku ngerasa di setiap kehidupan kita meskipun di pandemi ini Tuhan tetap menjaga kita gak sakit. Dan aku percaya kalau kita bersama dengan Tuhan kita akan mencapai banyak hal yang gak akan kita bayangkan sebelumnya. Amin. Yuk Amin. naikkan satu pujian ini ajaib kau Tuhan. Yuk. Teman-teman di rumah nyanyi bareng ya. One, two, three. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau benar bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau ada atasku. Mari kita
bagian itu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu satu pujian kita, Bapa Sentuh Hatiku. Mari kita siapkan hati dan telinga pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena itulah yang menjadi pedoman hidup kita bagi orang-orang muda untuk menghadapi dunia ini. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita angkat lagu begini dari awal. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi
Baik, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita pada saat ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang maha baik, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu sendiri. Kami berdoa buat kita pada saat ini ya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, Engkau kiranya yang terus memberkati mereka, kiranya Engkau memberikan pencerahan kepada mereka supaya mereka dapat mengerti, memahami firman-Mu. Dan hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau Allah Roh Kudus memberikan hamba-Mu pencerahan supaya apa yang hamba sampaikan itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan pada minggu kali ini yaitu takut akan Tuhan. Terdapat di dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Saya akan membaca buat kita sekalian. Beginilah firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab katakan bahwa hari-hari terakhir atau akhir zaman ditandai dengan masa-masa yang sukar seperti yang sedang kita alami sekarang ini. Selain Alkitab memberitahukan bahwa hari-hari ini adalah masa yang sukar, tetapi ada hal yang paling sangat krusial yang menurut kita ini harus kita perhatikan. Ya, pada brother dan sister, pada rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, di situ Paulus memberitahukan tentang apa yang terjadi di zaman akhir, yaitu masa-masa yang sukar ini akan terjadi pada orang-orang muda secara khusus, sehingga memberikan kesimpulan bahwa konsep takut akan Tuhan sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan pada generasi ini. Nah, saudara-saudaraku, akan ada begitu banyak orang yang melawan orang tua, yang tidak memperhatikan lagi hidup rohaninya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu pada saat ini saya kira ini sangat relevan untuk kita renungkan tentang konsep takut akan Tuhan. Sehingga ketika kita mengerti, memahami ini, kita akan melihat satu prinsip yang Tuhan ajarkan, dan ini adalah prinsip sentral di dalam kehidupan anak Tuhan yang Tuhan tuliskan di dalam firman Tuhan. Nah, namun saudara-saudaraku sekalian, banyak orang Kristen mendefinisikan takut akan Tuhan itu adalah ketaatan kepada perintah Tuhan karena rasa takut akan hukuman. Saya ingin bertanya, benarkah demikian? Ya. Ketika saya mendalami akan arti kata takut akan Tuhan secara khusus dalam teks yang sudah kita bacakan tadi, maka pengertian tentang takut akan Tuhan berupa takut perintah Tuhan akan mendapatkan hukuman dan sebagainya, itu kurang tepat. Yang tepatnya adalah takut akan Tuhan itu adalah rasa hormat dan takjub. Inilah arti takut akan Tuhan. Ya, bagi orang-orang Kristen, inilah faktor yang memotivasi kita untuk berserah pada Sang Pencipta, kepada Tuhan Yesus yang menciptakan alam, dan di dalamnya itu diciptakan segala sesuatu. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan bukan berarti Tuhan adalah pribadi yang menakutkan, muda murka, pembalas, penghukum, dan lain sebagainya. Bukan. Ya. Nah, benarkah takut akan Tuhan sudah tidak relevan lagi bagi kehidupan generasi muda sekarang ini? Ya. Takut akan Tuhan
merupakan hal yang penting bagi kita sebagai generasi muda. Ya. Generasi muda ini harus dibekali dengan firman Tuhan yang memberi pengertian yang benar tentang takut akan Tuhan, serta dampak atau berkat dari kehidupan takut akan Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus untuk rekan-rekan muda yang sedang mengikuti ibadah online pada saat ini, mari kita perhatikan untuk firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi. Di dalam 3 ayat ini, 12, 13, ayat 14, itu muncul, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara, ayat 13 ini saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudaraku, rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang dapat membuat pilihan hidup benar seiring bertambahnya tingkat kedewasaan rohani. Tingkat kedewasaan rohani tidak ada kaitannya dengan usia, tingkat sosial, atau berapa lama engkau menjadi orang Kristen. Tapi berbicara tentang pertumbuhan iman di dalam Tuhan, dan bagaimana engkau mengaplikasikan atau mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan engkau setiap hari. Ya. Seorang dikatakan dewasa rohani bila ia memiliki panca indera, mata rohani yang terlatih, sehingga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dengan kata lain, orang yang dewasa rohani adalah orang yang takut akan Tuhan. Maka coba kita perhatikan ke dalam diri kita. Di dalam konteks takut akan Tuhan, ini merupakan satu pribadi yang benar-benar mengerti tentang omnipresent. God is omnipresent, atau Tuhan itu hadir, maha hadir. Di mana engkau ada? Di mana engkau bersembunyi? Di mana engkau mau datang, di situ Tuhan ada, kata pemazmur. Kemanakah aku akan lari daripadamu? Aku mendaki ke gunung, engkau ada. Aku ada di bumi paling bawah, engkau ada. Aku di mana engkau ada. Saudara, saya teringat dengan buku yang ditulis oleh Bill Hybels, ya. Who you are when no one's looking. Siapakah kamu ketika tidak ada orang yang melihat? Jadi tingkat kerohanian itu diukur dari sejauh mana engkau takut akan Tuhan. Ya. Sehingga di dalam Mazmur ini kita mau belajar dari tulisan Daud yang mengajarkan kepada kita tentang takut akan Tuhan. Nah, kalau kita takut akan Tuhan, ada 3 hal dampak dari apa yang akan kita alami ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Memiliki rasa takut akan Tuhan adalah dia itu melakukan segala sesuatu yang pantas dan layak di hadapan Tuhan. Karena kita ini adalah makhluk yang diciptakan untuk memuliakan Dia dan menikmati Dia selama-lamanya. Nah, dampak apa saja yang diajarkan di dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai 14? Yang pertama yang saya akan sampaikan, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mengalami tuntunan Tuhan. Ya, Mazmur 25 ayat 12 jelas sekali mengatakan kepada kita bahwa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi jelas dampak pertama dari orang yang takut akan Tuhan adalah dia mengalami tuntunan Tuhan. Ya, mengalami tuntunan Tuhan adalah berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Ya. Kita lihat di dalam 1 Samuel 23 ayat 2,
Dikatakan begini, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkan orang Filistin itu dan selamatkan Keila. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa Daud mengalami tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih oleh Daud sendiri. Nah, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Hati yang takut akan Tuhan, itu adalah hati yang selaras dengan kehendaknya. Hati yang takut akan Tuhan adalah hati yang menurut kehendaknya dia melakukan segala sesuatu yang layak dan pantas. Maka ketika kita harus membuat keputusan atau pilihan tertentu, ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjuk jalan yang harus dipilih oleh kita. Dan pasti setiap kali kita meminta petunjuk Tuhan, karena kita orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita kepada arah yang benar, kepada arah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita nggak mudah tersesat, kita nggak mudah diombang-ambingkan oleh dunia ini. Kenapa? Karena kita memiliki takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan setiap jalan, setiap pilihan yang kita lakukan. Yang kedua, dampak dari orang yang takut akan Tuhan adalah kebahagiaan dan anak cucu diberkati Tuhan. Mazmur 25 ayat 13 sangat jelas mengatakan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita telusuri apa yang menjadi pengalaman Raja Daud di dalam sejarah Alkitab, kita lihat bahwa Daud sangat sekali menghormati Tuhan. Daud mengatakan orang yang takut akan Tuhan itu akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara-saudaraku, di dalam konsep inilah kemudian kita kenal dengan apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia berhadapan dengan Tuhan. Dia menghormati Tuhan karena kebesarannya, karena kekudusannya, karena keadilannya, dan karena kebenarannya. Sehingga rasa takut akan Tuhan yang dialami oleh Daud, dia cenderung berpikir, berkata, dan berbuat tidak semaunya dia. Dia menghormati Tuhan, sehingga di dalam kehidupan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti menjalani hidupnya dengan cara yang benar dan berada di jalan yang benar. Disitulah kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan. Dan lebih daripada itu, orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Berarti keturunan kita tidak akan kekurangan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 23, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ingat baik-baik, berkat Tuhan itu mengikuti setiap hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjanjikan berkat. Bahkan Tuhan menyediakan berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, karena mereka akan memiliki bumi. Artinya mereka akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam ilustrasi yang pun mungkin pernah saudara-saudara dengar tentang keturunan Max Juk dan keturunan Jonathan Edward, di sana memberikan rentetan keturunan anak cucunya dari Max Juk yang menjadi orang yang jahat, orang yang selalu berbuat jahat dan menolak Tuhan, tidak mengakui Tuhan. Sedangkan keturunan dari Jonathan Edward adalah keturunan yang sangat luar biasa, sangat baik, diberkati oleh Tuhan. Ada yang menjadi senator, ada yang menjadi wakil presiden Amerika, ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi pendeta. Saudara-saudaraku, kenyataannya memang seperti itu apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan, maka anak cucunya akan mewarisi bumi.
Dengan kata lain, berkat-berkat Tuhan itu akan mengalir bagi setiap hidup orang yang takut akan Dia. Nah, saudara-saudaraku, yang ketiga, dampak dari orang yang takut akan Tuhan adalah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ini berbicara soal relasi, berbicara soal intimasi dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Salah satu nilai korporat kita adalah intimate with God, membawa kita kepada satu hubungan yang benar-benar erat dengan Tuhan. Artinya, orang yang bergaul akrab dengan Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Bahkan bukan dalam pengertian bahwa aktifnya kita untuk berelasi dengan Tuhan, tetapi Tuhan aktif untuk melihat kita dan memperhatikan kita. Karena berkaitan dengan relasi, itu berkaitan dengan bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah berkat yang ketiga yang kita alami oleh orang yang takut akan Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 4 mengungkapkan tentang kedekatan Daud dengan Tuhan, bahkan Tuhan menyampaikan perjanjiannya kepada Daud. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan mengenal kita, Tuhan tahu siapakah kita. Maka orang yang takut akan Tuhan akan menjadi sahabat karibnya Tuhan. Tuhan tidak lagi melihat dan memperlakukan kita seperti layaknya seorang hamba dalam tanda kutip. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 15, kamu tidak disebut lagi hamba, tetapi kamu disebut sebagai sahabat. Ya. Jadi saudaraku, sebagai seorang sahabat berarti ada keakraban yang intim kita dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan keintiman ini, maka kita sering kali mendengar tentang ilustrasi tentang keluarga yang berkaitan dengan suami istri. Maka di dalam pengertian yang Paulus selalu jelaskan bahwa keintiman antara umat Tuhan dengan Tuhan itu diibaratkan dengan keluarga. Sang mempelai pria itu adalah Kristus dan sang mempelai wanita itu adalah gereja. Dan disinilah yang kemudian diberitahukan kepada kita bahwa ketika kita mau mengetahui pribadi seseorang, bukan cuma hanya mengenalnya, tetapi kita harus tahu hidup dekat dengan dia. Saudara bisa kenal Jokowi, tetapi saudara tidak akan pernah tahu sampai kedalaman apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh Jokowi. Hanya istrinya yang bisa tahu sampai di mana kekurangan dan kelebihan dari Pak Joko Widodo sebagai presiden. Nah, ilustrasi ini memberitahukan kepada kita bahwa kedekatan dan keintiman dengan Tuhan adalah bagian dari ekspresi kita, perasaan kita, dengan mengetahui bahwa penghormatan kita kepada Tuhan adalah wujud dari rasa takut kita kepada Tuhan. Nah, perjanjian itu diberitahukannya kepada mereka. Artinya Tuhan akan memberitahukan dan menunjukkan kepada kita janji-janjinya. Pengharapan yang ada pada kita adalah merupakan bagian dari apa yang kita percayai dengan janji-janji Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Dengan demikian, orang yang takut akan Tuhan akan mengalami berkat dari perjanjian Tuhan. Pengharapan, kasih, sukacita kita akan alami di dalam kehidupan kita. Jadi, takut akan Tuhan adalah ketetapan hati dan pikiran orang percaya yang tidak mau mengecewakan Tuhan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan kita untuk ekspresi kita kepadanya, untuk kasih kita kepadanya. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan dalam Yohanes 14 ayat 15 dan ayat yang 24, dia mengatakan ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Kata menuruti segala perintah-perintahku ini adalah dengan kerelaan, karena ada kasih yang mengalir di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perintah-perintah atau firmanku. Saudara-saudaraku, jadi orang yang takut akan Tuhan akan berusaha untuk hidup seturut dengan firman-Nya, menjauhi diri dari segala bentuk kejahatan, menjauhi diri dari segala bentuk-bentuk yang Tuhan tidak inginkan untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 mengatakan,
Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Dalam hal ini kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah ketetapan hati. Rasa takut akan Tuhan untuk memberikan kita satu penghormatan, karena Dia Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan adalah rasa hormat kepada Allah. Hormat kepada Allah dasar bagi kita untuk mengikuti jalan melayani Dia, terutama mengasihi Dia. Ya, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita kembali tentang bagaimana konsep takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan, maka orang itu akan mengalami tuntunan Tuhan. Orang itu akan mengalami pimpinan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang akan hidup bahagia, sukacita di dalam segala hal. Anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bukan cuma hanya kita secara aktif berhubungan dengan Tuhan, tetapi Tuhan terus melihat kehidupan kita. Dia tahu segala kebutuhan kita, karena kita tahu bahwa kita dekat dengan Dia. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang mengenal dan memahami tentang siapakah Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dia mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akal budi, dan dengan segenap jiwanya kepada Tuhan. Inilah pokok-pokok penting. Kalau kita mau memberi dampak, orang melihat kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, marilah kita menghormati Dia. Kita berikan kepantasan dan kelayakan di seluruh kehidupan kita. Maka saya percaya bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan dengan penuh kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memberkati kami anak-anak muda di dalam mengiringi Engkau. Tuhan, terima kasih di dalam firman Tuhan ini kami boleh belajar lagi satu topik tentang konsep takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Saya ingatkan kepada rekan-rekan sekalian, supaya kita bisa dapat mengikuti bersama-sama doa dan puasa selama 21 hari, mulai tanggal 11 yang kemarin sampai tanggal 31 Maret 2021. Mari kita buktikan bahwa kita ini adalah orang-orang atau anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kita belajar untuk berdoa, kita belajar untuk berpuasa, karena Tuhan berkenan kepada orang-orang yang rindu akan Tuhan, orang yang dekat akan Tuhan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita naikkan pujian ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa,
Kudus atas perkenanan-Mu atas kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami dapat menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Walaupun kami dari rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa hadirat-Mu, bahwa berkat-Mu tetap turun atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pesan dan tertanam di hati dan pikiran kami setiap anak-anak-Mu dan menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah selesai ibadah ya Tuhan. Engkau berkati setiap kami, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu, berkati juga yang sudah berkhotbah ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberi menambahi pemahaman yang baru dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke guys, jadi minggu depan kita akan ada ibadah lagi ya. Jam 4 di channel yang sama, GSJ Tesalonika. Jadi jangan lupa subscribe ke YouTube channel kita. Terus jangan lupa follow Instagram kita di mana? Di TMGSJA ya. Ada briefing. Jadi jangan lupa follow Instagram kita, nanti akan kita update segala informasi tentang ibadah kita dan juga kegiatan kita di Instagram kita. Oke? Sampai jumpa, God bless you. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Shalom.